هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang menggabungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyamis saah. Ayoul ikhwahul mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua dalam program kajian rutin setiap Senin qabla asar bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah ta'ala dalam kajian beliau terkait dengan ghulu dalam beragama. Sebelumnya beliau membahas tentang kenapa ada orang yang ghulu dalam agama ini akibat jahil terhadap Al-Quran. Dan sekarang masih terkait dengan penyebab ghulu ini, yaitu orang-orang yang jahil atau tidak memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak mengamalkannya. Bersama Ana Abu Auni yang akan memandu kajian rutin ini di edisi hari ini. Hari Senin kita berada di tanggal 22 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah bertepatan 15 September 2025. Taib kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun Anda berada, sebelum kita dengarkan penyebab ghulu dalam beragama ini, yaitu orang-orang yang tidak faham atau tidak mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA hafizahullah ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair ya Ba'uni. Nah, barakallahu fiik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita dengarkan ini kenapa ada orang-orang yang ghulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Tentunya penyebab yang kedua ini kita akan dengarkannya setelah penyebab yang pertama, yaitu orang-orang yang kurang memahami atau jahil terhadap Al-Quran. Kini kita dengarkan ghulu, penyebab ghulu yang kedua ini. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i pemirsa dan pendengar, dan langsung saja kepada Ustaz kita persilakan, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dapat bersua dalam program kajian Senin siang di Radio Hidayah 103,4 FM. Dalam kajian kitab saat ini, yaitu membaca kitab Mushkilatul Ghulu, yaitu problem ghulu, berlebih-lebihan di dalam beragama yang menjadi penyebab munculnya berbagai macam kerusakan-kerusakan. Sehingga
Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bersikap ghulu atau melarang perilaku ghulu di dalam beragama. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan di dalam hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Qul ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu, yaitu berlebih-lebihan di dalam beragama. Berlebih-lebihan kadang-kadang bisa akhirnya menyusahkan atau membuat sesuatu yang di luar batas kewajaran, atau juga karena ghulu berlebih-lebihan seseorang akhirnya lalai meninggalkan ketentuan-ketentuan agama. Makanya yang diajarkan dalam agama adalah sikap moderat atau wasatiyah, di tengah-tengah. Dan kita juga sudah baca di awal-awal bahwasanya dampak-dampak negatif dari ghulu ini bisa melanda, yaitu pemikiran, atau dampaknya bisa jadi berbentuk pemikiran, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, atau bisa jadi amalan-amalan yang menyimpang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian kita juga sudah baca sampai pada sebab-sebab ghulu. Yang pertama itu yang berkaitan dengan masalah faktor keilmuan, itu tidak mempelajari Al-Quran atau jahil dengan Al-Quran. Berikutnya sebab-sebab ghulu yang berkaitan dengan faktor keilmuan, yaitu jahil dengan sunnah atau tidak mempelajari sunnah. Padahal Al-Quran dan sunnah ini adalah merupakan sumber hukum di dalam agama. Maka ketika seorang muslim tidak mempedulikan Al-Quran, tidak mempedulikan sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dapat dipastikan dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, keluar dari ketentuan-ketentuan agama. Tentang sebab yang pertama itu jahil dengan Al-Quran kita sudah baca. Berikutnya yang kedua yaitu sebab-sebab yang berkaitan dengan masalah keilmuan, itu sebab-sebab ghulu yang berkaitan dengan masalah keilmuan, yaitu jahil dengan sunnah. Jahil dengan sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Kata pengarang kitab rahimahullah hafizahullah, as-sunnah itu ditinjau dari sisi bahasa, ditinjau dari sisi agama. Ditinjau dari sisi bahasa, maka sunnah artinya adalah sirah atau perjalanan. Perjalanan itu perjalanan hidup. Atau juga dikatakan at-tariqah, jalan. Itu sunnah. Dan
tentunya secara bahasa perjalanan hidup atau jalan hidup ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Ini secara bahasa. Nah, adapun pengertian sunnah di dalam agama, kata beliau hafizahullah, yakhtalifu ta'rifus sunnati 'inda al-usuliyyin an ta'rifiha 'inda ahli al-hadits wal fuqaha. Berbeda-beda ulama hadis, ulama usul dan ulama fikih di dalam mendefinisikan sunnah. Di antaranya misalnya, atau yang pertama ulama hadis. Ulama hadis mendefinisikan sunnah ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'l aw taqrir aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin aw sirah sawa'un akana qabla al-bi'tsati aw ba'daha. Artinya sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, entah perkataan Nabi SAW, entah perbuatan Nabi SAW, atau persetujuan Nabi SAW, dan juga sifatnya, baik sebelum menjadi Nabi ataupun setelah menjadi Nabi. Ini pengertian sunnah. Oh, kalau begitu berarti mirip dengan hadis. Ya, makanya kata beliau, dengan demikian definisi seperti ini turadif al-hadis. Pengertian seperti ini mirip dengan hadis, pengertian hadis. Ini yang pertama, yaitu definisi sunnah menurut ulama-ulama usul, ulama-ulama hadis. Kemudian yang kedua, definisi sunnah menurut ulama usul, itu usul fiqh. Sebagian mereka mengatakan as-sunnatu fi istilah ya ahli syara' qaulun Nabi SAW wa fi'luhu wa taqriruh, yaitu perkataan Nabi SAW, perbuatannya dan persetujuannya. Ini menurut ulama usul. Menurut ulama usul. Itu usul fiqh. Berarti berbeda dengan ulama hadis. Kalau ulama hadis masukkan yaitu sifat-sifat Nabi. Kalau ulama usul hanya sampai persetujuan. Itu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW. Persetujuan ini bagaimana? Artinya Nabi SAW mendiamkan. Nabi SAW mendiamkan misalnya. Ketika melihat sesuatu, itu tandanya bahwasanya Nabi SAW menyetujuinya. Karena kalau seandainya Nabi SAW tidak setuju, tentu akan dilarang atau ditegur oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW tentunya tidak akan mendiamkan suatu kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Sering dicontohkan yaitu hukum makan dhab. Hukum makan dhab. Dhab ini yaitu binatang seperti biawak, akan tapi bukan biawak yang biasa hidup di padang pasir. Suatu ketika dimakan di hadapan Nabi SAW dhab ini, dan Nabi SAW ditawari, akan tapi Nabi SAW tidak menerima atau tidak makan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan alasan kenapa Nabi SAW tidak makan, karena itu tidak biasa di negeri kami atau di kampung halaman kami. Dan Nabi SAW tidak larang para sahabat, tidak boleh kalian makan itu. Tandanya berarti makan dhab itu boleh, halal. Dari mana disimpulkan? Itu takrir, itu maksud dari persetujuan.
Kalau ia itu haram, tentu akan ditegur oleh Nabi SAW seketika, tidak boleh, itu haram. Ini pengertian sunnah menurut ulama usul. Kemudian pengertian sunnah menurut ulama fikih lain lagi. Kata beliau, wa amma fi urfi ahli al-fiqhi fa innama yutliqunaha ala ma laysa biwajib. Ulama-ulama fikih menyebut sunnah itu untuk hal-hal yang tidak wajib sifatnya. Hal-hal yang tidak wajib sifatnya itu dikatakan sunnah. Dianjurkan. Wa tutlaq ala ma yuqabil al-bid'ah. Atau bahkan kadang-kadang kata-kata sunnah dipakai untuk menyebut lawan dari bid'ah. Artinya ini bid'ah dan sunnahnya adalah seperti ini. Berarti lawan dari sunnah ini adalah bid'ah. Ini penggunaan istilah sunnah di kalangan para ulama berbeda dari satu keilmuan dengan yang lain. Apa yang melatar belakangi perbedaan definisi bid'ah di kalangan ulama-ulama tadi? Kata beliau, waqad bayyana ad-doktor As-Sibai sabab al-khilaf fi ta'rif as-sunnati baina ulama'il hadith wa ulama'il usul wal fuqaha. Dan Dr. As-Sibai telah menjelaskan sebab perbedaan para ulama di dalam mendefinisikan sunnah antara ulama hadis, ulama usul dan fuqaha. Wa maraddu hadzal ikhtilaf fil istilah ila ikhtilafihim fil aghrad allati ya'ni biha kullu ta'ifatin min ahli ilmi. Dan sebabnya itu berpulang kepada maksud, tujuan dari penggunaan istilah ini menurut mereka. Maka ulama hadis misalnya bahathu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Hadi alladhi akhbara Allah anhu annahu uswah lana wa qudwah. Ulama hadis mereka mendefinisikan sunnah dari sisi, yaitu dari tinjauan bahwasanya Nabi ini adalah utusan Allah yang diutus untuk memberitakan dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah teladan bagi kita, sehingga segala aspek yang muncul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tadi perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat, itu layak untuk dikaji, dijadikan objek untuk dikaji, dibahas. Makanya seluruhnya masuk dalam bagian sunnah. Ulama usul lain lagi maksud tujuan mereka. Ulama fikih lain lagi. Jadi karena latar belakang mereka yang berbeda atau maksud dan tujuan mereka yang berbeda-beda di dalam mengkaji atau membahas tentang sunnah Nabi SAW, maka muncullah definisi-definisi yang beragam tadi. Ini yang pertama, yaitu pengertian sunnah. Ini perlu untuk kita ketahui lebih awal dalam pembahasan ini, karena ketika seseorang jahil atau tidak mengetahui dengan sunnah atau hadis, dia mengira bahwasanya hadis itu adalah perkataan Nabi SAW saja. Jadi Nabi SAW bersabda, artinya Nabi SAW berkata. Kalau seandainya bukan perkataan Nabi, bisa jadi tidak dianggap sebagai sunnah.
Apalagi misalnya persetujuan Nabi SAW mendiamkan, itu tidak dianggap sunnah menurutnya mungkin. Kenapa? Karena yang tertanam pada dia bahwasanya sunnah atau hadis itu adalah perkataan Nabi SAW saja. Padahal tidak. Ini pentingnya kita mengetahui definisi sunnah. Berikut al-adillah ala hujjiyatis sunnah. Dalil bahwasanya sunnah itu hujjah. Jadi kalau seandainya Al-Quran adalah merupakan hujjah, menjadi sumber hukum di dalam beragama, rujukan, maka sunnah begitu juga. Sunnah begitu juga. Dia menjadi sumber hukum, menjadi hujjah di dalam beragama. Sehingga tidak boleh bagi seorang muslim mengatakan dah kita cukup menggunakan Al-Quran saja, tidak perlu pakai sunnah-sunnah. Apa yang dikatakan halal dalam Al-Quran itu yang kita halalkan. Apa yang dikatakan haram dalam Al-Quran itu yang kita haramkan. Maka kita katakan tidak cukup. Al-Quran betul hujjah, dalil bagi kita kaum muslimin, akan tapi sunnah juga seperti itu. Dan Al-Quran tidak bisa terlepas dari sunnah, apalagi sunnah tidak bisa terlepas dari Al-Quran. Bahkan sunnah ini, itu hadis Nabi SAW, itu berfungsi sebagai penjabaran terhadap Al-Quran. Maka kepada sebahagian orang yang tidak mau menggunakan sunnah, merasa cukup dengan Al-Quran saja, dikatakan kepada mereka atau tanyakan kepada mereka, dari mana kalian dapat bahwasanya salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, kalau seandainya safar qasar 2 rakaat, kemudian salat maghrib itu 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Dari mana dapatkan? Kalau hanya melihat Al-Quran saja, maka pasti tidak akan ditemukan. Ini tandanya bahwasanya kita butuh kepada sunnah, karena sunnah itulah yang menjabarkan Al-Quran. Al-Quran yang mengatakan kepada kita, wa aqimus salah, dirikanlah salat. Datang sunnah menjelaskan tentang bagaimana salat itu dilaksanakan. Diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan begitu seterusnya. Ini hujjiyatus sunnah, bahwasanya sunnah itu adalah hujjah. Kata beliau, laqad tadafarat an-nusus asy-syar'iyyah min al-kitab wa sunnah ala hujjiyati sunnah wa wujub ittiba'iha wal 'amalu bima ja'at bihi min ahkam wa akhlaq wa tawjihat. Kama dalla ala dzalika ijma'ul ummah wa iqtadahu al-'aql. Banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan bahwasanya sunnah itu hujjah, artinya dipakai sebagai dalil, sebagai hujjah, dan wajib untuk diikuti dan diamalkan. Entah yang berkaitan dengan masalah akhlak atau hukum atau lain sebagainya. Di antara dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya sunnah itu adalah hujjah, itu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Taati Rasul yaitu mentaati apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
itu taat kepada Rasul. Wa ati'ullah wa ati'ur Rasul. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika seandainya kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku siapa? Yaitu ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul itu mengikuti sunnahnya, mengikuti sunnahnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berupaya untuk menyelisihi sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi amrih. Yang menyelisihan amrih, menyelisih apa? Yaitu menyelisihi jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kalau nanti dengan menyelisih itu mereka nanti tertimpa azab. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tandanya bahwasanya mengikuti sunnah itu wajib, dan yang menyelisihinya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Demi Allah, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutus perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, penengah yang akan menyelesaikan perselisihan-perselisihan. Apa itu menjadikan Rasul sebagai penengah yang akan menyelesaikan? Yaitu menjadikan ajaran Nabi SAW, sunnah Nabi sebagai solusi untuk perselisihan yang terjadi. Dan banyak dalil-dalil lain yang beliau bawakan dari Al-Quran. Adapun dalil dari sunnah Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya sunnah itu hujjah. Kata beliau, "Wadalla ta'ala hujjiyati sunnah majmu'atu min al-ahadith an-nabawiyah." Adapun dalil dari hadis-hadis Nabi SAW juga sangat banyak. Waqad aqada al-Imam Al-Bukhari rahimahullah kitaban asmahu kitab al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Bahkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat kitab bab dalam kitab sahihnya, itu kitab al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, atau Al-Quran dan sunnah. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah membawakan hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Subhanallah, ada yang enggan untuk masuk surga? Ya, itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Para sahabat terkaget, kemudian bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Siapa yang enggan ya Rasulullah?
Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Yang mendurhakaiku, maka dialah yang enggan. Hadis ini menjelaskan bahwasanya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati Nabi artinya mentaati syariat Nabi, mentaati ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati sunnah. Ini adalah merupakan jalan cara untuk masuk surga. Sebaliknya mendurhakai syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendurhakai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan jalan menuju neraka. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya mentaati Nabi, mentaati Rasul, mentaati syariat Nabi SAW adalah merupakan jalan menuju surga, berarti wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah. Ini hujjiyatus sunnah, bahwasanya sunnah itu adalah dalil, hujjah. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah yang aku diamkan, yang tak aku singgung-singgung, itu biarkan. Tidak usah ditanya-tanyai. Jadi kalau seandainya tidak ada dibahas, tidak ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak usah ditanyai, itu maksudnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ketika ditanyai, padahal tidak disebutkan, berarti asalnya halal, karena ditanyai tahu-tahu haram. Maka zaruni atau da'uni ma taraktukum, biarkan yang sudah kutinggalkan, yang kudiamkan, dah biarkan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, maka sungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah karena banyak tanya dan suka menyelisihi para nabi. Atau bahasa lainnya itu cerewet. Tanya ini, tanya itu, tahu-tahu menyulitkan, akhirnya tidak dikerjakan. Seperti yang terjadi pada Bani Israel ketika disuruh untuk menyembelih sapi, tanyakan sapinya yang macam mana, sapinya yang warna apa. Ujung-ujungnya hampir tak jadi. Menyusahkan. Maka Nabi SAW perintahkan kalau tidak disebut, tidak disinggung, tidak usah tanyakan. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, apabila aku larang kalian dari sesuatu hal, maka jauhi. Dan apabila aku perintahkan kalian pada suatu hal, maka ikuti sebisa kalian. Kenapa disuruh tinggalkan atau ikuti apabila Nabi SAW menyampaikan? Karena memang Nabi SAW atau hadis Nabi SAW, sunnah Nabi adalah hujjah. Jadi hujjah. Ini dalil dari sunnah. Jadi bahwasanya sunnah itu hujjah. Kemudian juga al-ijma' yang menjelaskan bahwasanya sunnah itu adalah hujjah, ijma'. Apa arti ijma'? Yaitu kesepakatan para ulama. Kata beliau, ajma' ahlul ilmi ala wujubir ruju' ila Rasul sallallahu alaihi wasallam nafsi 'inda at-tanazu' fi hayatihi wa ila sunnati ba'da wafatih.
telah sepakat para ulama wajib untuk rujuk kepada Nabi SAW ketika terjadi perselisihan di masa hidup beliau. Atau kalau setelah Nabi SAW meninggal, itu wajib untuk rujuk kepada sunnahnya, kepada syariatnya. Wa madha ala dhalika ahlul ilmi minas sahabah faman ba'dahum. Begitulah yang terus dilakukan oleh para ulama sepeninggal Nabi SAW, entah dari kalangan para sahabat atau yang setelah para sahabat. Yaitu ijma' para ulama bahwasanya wajib rujuk kepada Nabi SAW di masa hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, kepada sunnah. Kemudian selanjutnya kata beliau, فمن ذلك ما كتبه عمر رضي الله عنه إلى شريح لما والله قضاء الكوفة. Contohnya apa yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab dalam suratnya kepada Shuraih yang telah ditugasi untuk menjadi qadhi di Kufah. Kata beliau, mastabana laka min kitabillah fala tas'al anhu. Fa illam yastabin fi kitabillah fa minas sunnah. Fa illam tajidhu fi sunan fajtahid ra'yak. Apa yang telah jelas bagimu dari Al-Quran, maka udah pedomani, tidak usah tanya-tanya lagi. Kalau tidak jelas dalam Al-Quran, maka lihat sunnah. Lihat sunnah. Ini tandanya bahwasanya sunnah itu adalah dalil. Dalil. Fa illam tajidhu fis sunan fajtahid ra'ya. Kalau sana tidak ditemukan Al-Quran, tidak ditemukan dalam sunnah, maka baru berijtihad. Qala Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, wala a'lam minas sahaba wala minat tabi'in ahadan ukhbira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa qabila khabarah wa intaha ilaih wa athbata dzalika sunnah. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak tahu sama sekali bahwasanya ada sahabat atau tabi'in yang diberitakan dari Nabi SAW kemudian mereka tidak menerimanya. Tidak pernah ku dengar seperti itu. Artinya para sahabat atau tabi'in kalau diberitakan dari Nabi SAW, ini ada hadis dari Nabi, ini ada sunnah dari Nabi, pasti mereka terima. Qabila khabara wa intaha ilaih wa athbata dzalika sunnah, dan ditetapkan itu adalah merupakan sunnah. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sunnah itu adalah merupakan hujjah, yaitu dalil di dalam beragama, sehingga seorang muslim tidak mungkin berlepas dari sunnah, sebagaimana mereka juga tidak mungkin untuk berlepas dari Al-Quran. Kedua-duanya harus dijadikan sebagai pedoman. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Ini poin yang kedua yang perlu diketahui dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu definisi sunnah, agar kita tahu bahwasanya sunnah itu ternyata bukan hanya perkataan saja dari Nabi SAW, tetapi ternyata
perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sifat itu sifat khuluqiyah yaitu akhlak atau khalqiyah yaitu ciptaan fisik, itu adalah merupakan sunnah. Itu adalah merupakan sunnah. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya sunnah itu adalah merupakan sumber hukum di dalam beragama yang tidak mungkin kita abaikan, kita tinggalkan sebagaimana Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran. Bahkan Al-Quran butuh kepada sunnah. Kenapa? Karena sunnah inilah yang menjelaskan apa-apa yang belum jelas di Al-Quran. Seperti tadi, perintah salat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Wa aqimus shalah. Akan tapi bagaimana cara mendirikannya, berapa rakaat, salat-salatnya apa saja? Tidak tahu kita kalau tidak ada sunnah. Tidak tahu kita kalau tidak ada sunnah. Maka sekali lagi kepada orang-orang yang ingin menjauhkan kaum muslimin dari sunnah, itu bisa kita katakan sulit bagi mereka untuk beragama. Bagaimana mereka bisa salat, bagaimana mereka bisa berpuasa, menunaikan ibadah haji kalau seandainya tidak ada sunnah yang menjelaskan. Adakah kaum muslimin yang berpemahaman seperti itu? Iya. Itu yang tidak mempedulikan sunnah atau bahkan memprovokasi kaum muslimin untuk meninggalkan sunnah, sudah cukup dengan Al-Quran. Ada yang dikenal dengan ingkar as-sunnah, yang dikenal dengan ingkar as-sunnah. Ini tahap awal tentang masalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selanjutnya kita akan jelaskan nanti. Kata beliau, wa sa'adhkur huna jumlatan minal qawaid wa ubayyin kaifa kana al-jahlu biha sabilan min subulid dhalal wa tariqan min turuqil inhiraf. Dan berikut saya akan jelaskan beberapa kaidah-kaidah dan bagaimana kejahilan terhadap sunnah itu bisa menggiring seorang kepada kesesatan atau tadi ghulu, penyimpangan-penyimpangan dan ghulu di dalam beragama. InsyaAllah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun antum-antum berada. Sepertinya waktu sudah masuk untuk sholat fardu asar. Kini kita akan dengarkan sedikit tambahan nasihat atau penutup dari Ustaz. Tafadhol ikhtitamnya Ustaz. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah kita baca atau sudah kita lihat tadi bagaimana pentingnya kita mempelajari sunnah atau bagaimana kedudukan sunnah di dalam agama yang memiliki peran yang sangat penting, sehingga jahil dengan sunnah itu tidak mustahil akan menyebabkan terjadinya kerusakan-kerusakan atau munculnya penyimpangan-penyimpangan di dalam beragama. Kenapa? Karena tidak mungkin kita untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Tidak cukup kita untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran saja tanpa mempelajari sunnah, apalagi tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari sunnah, tentu lebih parah lagi. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuquna al-ilman nafi' wal 'amal bihi innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada Bu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah membahas bab yang kedua dari sebab-sebab wulu, yaitu jahil terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan faidah dari pembahasan tersebut, dan langsung saja kita dengarkan, kami putarkan kumandang untuk sholat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.